Oke teman-teman, kembali lagi bersama Tapak Kocil. Tapi kali ini saya mengambil alih host Tapak Kocil. Loh, hostnya itu saya ya, Pak Kecil itu. Wah. Ah, gimana toh? Gini loh Pak Kocil, jadi kenapa teman-teman? Kenapa hari ini Tapak Kocil saya ambil alih? Karena beliaunya ini saya jadikan narasumber. Ya masa ya narasumber dia, hostnya dia juga, ya nggak lucu. Masa jeruk makan jeruk ya nggak bisa. Mentayang itu. Honornya dipek sendiri. Iya. Nah, jadi berhubung hari ini adalah yang jadi narasumbernya Pak Kocil, maka saya yang jadi hostnya. Ya. Oke teman-teman Tapak Kocil, hari ini adalah tanggal 21, Harinya Kamis, harinya Kamis, tahun tahun 2002. Bulan Juli. bulan Juli. Genap 7 hari Mas Jemek Supardi, seorang pantomim maestro ya, seorang maestro pantomim meninggalkan kita semua. Kami mewakili Jeding Production turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Merasa kehilangan. Ya, merasa kehilangan juga. Kita merasa kehilangan Semoga Jemek Supardi. Mas Jemek, almarhum Mas Jemek Supardi mendapat tempat yang layak di sisinya. Swarga langgeng. Amin. Nah, Pak Kocil. Gimana Mas Joni? Ya, gini Pak Kocil. Mas Jemek itu adalah pribadi yang unik ya. Ya. Jadi mungkin bukan mungkin ya. Pak Kocil udah kenal lama sekali sama Mas Jemek. Tahun berapa ya Pak Kocil kenal Pak Jemek? Saya kenal dengan Jemek itu pertengahan 1980-an. Wih. Jadi kalau Lama ya. katakanlah dari tahun ke tahun 90 aja lah. Ya, oke. Sudah 32 tahun ditambah 5 tahun jadi sekitar 37 tahun. 37 tahun. Waktu itu Jemek Supardi masih muda dan belum punya istri. Nongkrongnya itu dulu di Senisono, gedung Senisono. Ya. Yang sekarang menjadi bagian dari Gedung Agung Ya. Jakarta. Dulu ke Senisono itu ruang publiknya, bertemunya, bermuaranya seniman-seniman di Yogyakarta, seniman budayawan di Yogyakarta. Tapi sekarang sudah menjadi bagian Gedung Agung. Ya. Sehingga banyak kenangan-kenangan dengan Mas Jemek sampai dia punya istri, punya anak, dan masih terus intens berkarya, konsisten hingga dipanggil sowan Gusti Allah kemarin tanggal 17 Juli 2002 itu yang hari ini dia 7 hari peringatan beliau mendiang Mas Jemek. Ya, jadi Mas Jemek itu ya Mas Kecil ya, yang unik lagi dan yang hebatnya lagi, dia tidak pernah beralih profesi Itulah dan tidak pernah bekerja dimanapun. Dia betul-betul menggantungkan hidupnya, benar-benar menjalankan ya kodratnya sebagai seorang pantomimer sampai akhir hayat. Dengan segala akrobatnya ya. Tapi dia konsisten, intens sebagai orang teater, terutama di bidang seni pantomim, olah gerak, ekspresi, gitu. Oh ya, dengan mungkin itu juga yang melatar belakangi kenapa akhirnya Mas Jemek itu dapat penghargaan apa ya Mas Kecil? Maestro pantomim ya. Dari Kemendikbud pusat Jakarta. Oh, itu teman-teman. Karena intent dan konsistennya itu mungkin bisa menginspirasi ya. Ya. Terus bahkan hebatnya Jemek itu ketika mendapatkan penghargaan maestro dari Kemendikbud itu kan mendapatkan juga dalam tanda petik bonus
Uang ya. Uang. Itu sebagian besar, sebagian dari penghargaannya dari kebudayaan, kembali ke budayaan untuk berkarya. Wah, Dan keren, waktu itu keren, saya meliput keren. di pentasnya itu judulnya pantomnya Pedot dan mengajak anak-anak muda, termasuk anaknya Sekar juga diajak untuk berkolaborasi. Iya. Anaknya Sekar kan penari, Iya, koreografer, betul. juga banyak anu toh, gerak toh. Betul. Terus pentasnya itu di Beringin Soekarno Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Hmm. Penghargaannya itu sekitar tahun 2021 kalau nggak salah. Artinya memang dia ketika mendapat penghargaan itu Judulnya pantomim itu Pedot. pedot ya. Karena bagi Jemek itu punya pemahaman sendiri, sekarang masyarakatnya udah pedot. Maksudnya? Hubungannya karena orang bermain game sendiri-sendiri atau bermain gadget sendiri-sendiri itu. Oh. Dia kemudian ditafsir oleh Jemek itu pedot dalam arti komunikasi dan sebagainya. Iya, benar. Saking asiknya Ya. bermain gadget itu atau WA-an sendiri itu. Logikanya kan kita kumpul 4 orang kan pada asik sendiri Iya, gitu. itu memang terjadi sih teman-teman. Dan Mungkin itu itu kemudian diekspresikan menjadi pedot itu ya. Pedot menjadi judul pantomim itu. Ya. Cerdas ya itu. Iya, betul. Jadi memang sekarang ini banyak sekali teman-teman kita ngelihat ketika teman-teman berkumpul atau beberapa orang berkumpul, yang ngobrol itu paling sebentar ya. Sisanya sudah asik dengan gadgetnya masing-masing. Iya. Ya, itu yang ditafsiri oleh Mas Jimmy pedot. Pedot secara pergaulan ya. Iya, pedot secara komunikasi. Komunikasi ya, secara Inten, komunikasi inten intens. itu. Nggak seperti dulu. Kalau orang ngobrol ngumpul ya bener-bener ngobrol karena pengen ketemu, pengen ngobrol kan, begitu. Persoalannya dulu memang belum pada Gadget ini ya. gadget itu ya. Perkembangan zaman lah itu. Ya. Oke, Pak Kucil. Itu tadi mulai dari perkenalan Pak Kucil sama Mas Jemek dan beberapa kisah yang tanda petik ya lucu ya tentang seorang Mas Jemek. Nah, saya pengen tahu Pak Kucil, mungkin ada satu kenangan ketika Pak Kucil bergaul sama Jemek yang nggak bakal terlupakan oleh Pak Kucil. Ya, oke. Jadi Jemek itu seorang pantomim yang secara pribadi hidup kesehariannya itu unik dengan segala akrobatiknya itu. Kemudian kalau pentas itu dia itu tidak tergantung di atas panggung, tapi dia juga pentasnya itu bisa di luar panggung, outdoor, dimanapun. Kadang-kadang orang tidak mengira kalau itu bisa untuk berekspresikan karya pantomim. Contohnya. Contohnya ketika tahun 90-an tuh Jemek itu pentas pantomim itu naik di atas kendaraan forklift. Forklift itu salah satu kendaraan tuh yang untuk ngangkut barang-barang di perusahaan itu. Itu rencananya pentasnya itu dari halaman Bintara Budaya Yogyakarta Kota Baru. Sorry, sebentar, potong. Jadi forklift kan ada yang besi menjorok begitu. Nah, itu dikasih papan. Dia di atas di atas forklift itu. Di depan itu. Di atas itu, depan karena biasa untuk ngangkut barang itu naik itu. Oh, dikasih itu ya, dikasih paletnya itu ya. Dari situ. Di situ pakai jas, kemudian make upnya ya putih sebagaimana pantomim itu, celana, sepatu itu rapi itu pakai dasi itu. Jadi dari halaman pantomim itu kemudian menuju bergerak di jalan itu Jemek udah pantomim ya, salah pantomim Jemek itu. Kemudian menuju ke toko buku Gramedia di Jalan Jenderal Sudirman itu. Ya. Itu ke barat menuju perempatan Tugu. Tugu ya. Dari perempatan Tugu itu terus bergerak ke selatan, mampir di halaman Kedaulatan Rakyat. Nah, itu kantor saya. Ya. Itu saya jadi wartawan di situ. Dulu. Oh, sekarang masih nggak? Oh, masih. Oh, aduh. Masih konsisten, Bung. Nah, terus dari situ kendaraan bermain di situ. Tetap di atas forklift dengan gerakan-gerakan tuh. Terus berjalan lagi menuju Malioboro. Menuju Malioboro lancar. Ya. Menuju Malioboro. Nah, pas di depan gedung DPR itu, Jalan Malioboro itu, itu kan
rame itu. Pedagang kaki lima, terus ada kendaraan-kendaraan kan rame. Iya. Mengundang perhatian di situ. Tiba-tiba jalannya macet. Nah, Jemek langsung turun secara spontan tuh. Turun langsung buka jas itu, terus kemudian di sana ada kran itu, jasnya dibuka itu langsung cuci muka. Loh, Wes, pantomim wes, jalannya macet, nggak ganggu lalu lintas. Padahal sejak dari Kota Baru sampai menuju ke Gramedia, Tugu sampai Jalan Mangkubumi depan kari ya udah bikin macet itu. Waduh, Jemek ki piye? Kemudian waktu itu kan panitianya ada almarhum Sabto Raharjo, ada kemudian almarhum Heri Hendro Suseno, pelukis itu. Kalau Sabto Raharjo kan musikus ya. Kemudian ada teman lagi namanya Sunardian Wirodono. Terus saya tanya sama waktu itu Mas Sabto Raharjo, "Mas, piye Jemek kudune sampai janjinya komitmennya itu sampai Beteng Predep kok mandek." Terus Jemek, wes, ndak marake macet. Wes aku segah aku. jadi teman-teman, kalau saya sebagai wartawan tuh akhirnya ini nulis, ini berarti Jemek tidak sesuai dengan komitmen nih ya, tidak sesuai dengan janjinya. Ya tuh saya tulis janji yo gergeran, saya nulis sambil ketawa itu Jemek itu. Jadi gini ya Pak Kucil, istilahnya kalau ibarat di film, pemain nge-cut sendiri. Nge-cut sendiri dia itu. Artinya padahal dia disuruh pentas, istilahnya kasare, sudah dibayar, tapi berhenti di tengah jalan. Iya. Dia memberhentikan dengan sendirinya. Itu yang bisanya Jemek. Yang bisanya dan orang lain maklum. Orang itu maklum. Ayo waktu itu Sabto Raharjo sama si Sunardian itu sama si Hendro Suseno wis dimaklumi ya Jemek wis. Tapi ya itulah hebatnya Jemek. Kemudian ada lagi yang unik. Jemek itu pentas malam hari loh itu. Malam hari waktu itu saya lupa di tempatnya Joko Pekik itu ada satu peristiwa budaya, ada acara gitu. Rumahnya Joko Pekik, pelukis Joko Pekik kan di pinggir sungai Bedok gitu. Ya. Nah, itu Jemek itu main pantomim. Pantomimnya ya di sungai itu. Ada pakai lampu? Ya dikasih lampu, lampu itu. Ya ono sing baterainya ya lampu gitu. Teman-teman nontonnya dari atas tuh. Jemek pantomim di dalam air. Di sungai itu. Ayo begitu rampung ya menggigil. Adem, adem. Tapi ada lagi Pak Kucil ini dah. Kemarin kan dia sempat mampir di studio Jering Production dan kita ambil gambarnya waktu itu. Oh iya, kita wawancara. Itu juga Mas lucu lagi. Kita kan udah janjian. Udah janjian. Yang jemput kan saya waktu itu. Waktu mau syuting di Jering Production itu. Wawancara khusus dia itu tuh. Yang jemput saya sama Bram kan. Begitu saya datang ke sana saya tanya tuh, "Mas Jemek ada." Terus ono apa e? Terus ono apa kok dengaren ngono? Lho dengaren piye to? Lho kowe kan wis janjian syuting to, sairene. Apa? Syuting apa? Aku ingin dihubungi Iwan Wijono wingi. Kan kowe arep Jering Production. Pelaksanane iki aku. Wah, ya lali aku. Ya wis kowe nggak ganti ambil kostum terus karo kemarin aku mau pinjem poster-postermu waktu kamu pentas di sini sono dulu atau poster-poster yang lain yang mungkin yang lingkar-lingkar yang pertama kali pentas di sini sono dulu itu. Yo wis posternya pilihan dewi aku tak ganti kostum tak siap-siap. Itu loh, itu Jemek itu udah janjian loh. Itu iya teman-teman. Orang ngerti loh. Jadi awal syuting sudah unik ya. Malah kan dia lupa kalau itu hari itu syuting. Ketika dijemput dia juga melenanya teman-teman. Nah sampai di sini teman-teman, sampai syuting di lokasi. Jadi ada satu cerita Mas Jemek itu Mas Kucil, bahwa dia itu pernah pantomim di acara orang meninggal. Oh, betul. Betul ya. Nah teman-teman, nih biar teman-teman tidak penasaran, biar teman-teman dengar langsung dari orang, dari pelakunya. Nih dia nih cerita dari Jemek Supardi. Kita tonton ya. Dinamika suka duka berkesenian Pak Jemek apa? Ya. Dari tahun 76 sampai hari ini.
entah misalnya ekonomi atau orang tidak paham keseniannya atau bagaimana menyampaikan ide itu sukses gagal atau merasa bahagianya kalau bagaimana susahnya bagaimana ya selama puluhan tahun itu Ya, kesenian itu dinamikanya itu ada susahnya, ada dukanya. Sekarang tergantung tuh. Logikanya gini mas, saya main di tempat kan nggak logis main di tempat orang aja, bukan hajatan, orang kesusahan, orang meninggal. Contoh nih, waktu Romo Sindu, Ya. ibunya meninggal, Ya. saya suruh main menghadapi jasadnya orang mati itu gimana itu? Itu betul terjadi, bukan ini omong kosong. Saya kan tanya sama Romo, Mama dulu waktu masih hidup apa senangnya? Dia bercocok tanam, bon-bonan, bunga ini kan. Saya punya inspirasi. Oh ini harus saya peradaban orang bertani tanaman. Yuk sedikit, kayak ada umurnya itu. Ya. Untuk tawon, jadi kita mau ambil bunga, tapi kalau disebut tawon itu supaya keren. Ya, terus bagaimana tanggapan di sana responnya? Bu? Banyak kan? Betul. Iya. Saya enggak mas. Respon penonton bagaimana ya? Ya. Banyak orang yang wah, mau susah, Iya. hiburan. Iya. Justru lah itu lah. Namanya Romo kan Iya. enggak terpandang gimana ya. Wong ada keroncongnya apa anak Jogja tuh yang main. Untuk menghibur yang mati itu perlu dihibur, jangan Iya, jangan iya, hidup. ya. oh iya Benar. wah luar biasa apalagi suka dukanya Sukanya atau dukanya yang mau dicari? semuanya Semuanya. puluhan tahun masa suka tuh nggak mungkin duka tuh nggak mungkin Tadi suka duka menjadi satu karena Menyatu. layatan untuk Iya. ini ya hiburan. apa itu seni alternatif gitu kan Dukanya waktu saya ada lagi ini lucu, jadi saya anggap paling konyol ya. Iya. Waktu itu main di Mantenan, saudaranya MHI Najib di Jombang. Itu kan sana kan desa sekali dan nggak tahu Enggak tahu senang semua. main pantomim apa sih? Apa. Saya Jombang kan tiba-tiba, maksudnya? ya jujur belum ada pantomim. Saya main oh iya pantomim yo kalau lainnya ada, paling hadroh itu yang mungkin Iya. sama apa. Nah saya itu tiba-tiba saya kan muncul, jadi kan mantannya datang kasih Iya. apa itu konsumsi masakan macam-macam, saya keluar pakai make upan ya kayak istilahnya orang, ada bedas mah, waduh sakit hati betul. Itu kata-kata bedas itu ternyata munyuk, wah bajigur. Saya tapi saya sadar, maklum lah ini kan orang pinggiran yang nggak tahu seni, tapi saya nggak tahu bukan nggak tahu seni. Baru tahu bahwa ada pantomim kayak bedas, pakai putih-putih, pakai saya pakai orang-orang itu saya masuk tuh banyak yang bukan gerta tuh, apa anak-anak itu ngerubung saya, jadi nggak bisa apa-apa. Tapi saya aja langsung niup bola, wah pelebungan dari saya buat yang orang bisa. itu estetika seni peristiwa Iya. Contoh ya, waktu kita main yang terpanjang di Indonesia itu main pantomim dari Jogja ke Jakarta. Saya di kereta nih. Itu lihat penonton, bukan penonton, penumpang kereta itu kan baca macam-macam. Saya bisa membaca kursi satu, kedua, ekspresinya gimana. Kalau dia menanggapi senang berarti dia itu mau ke Jakarta ada senang. Tapi ada yang dia kemungkinan dia mendaftarkan pekerjaan nggak diterima jadi Iya, banyak susah. utang juga Nah, kemungkinan. Iya. dan saya nggak minta di kilo ngamen di kilo ngamen sudah pernah dikasih uang itu banget itu balikan 3 anak Iya, gitu. iya, iya.
teman-teman Tapak Kecil, kembali lagi ke cerita seputar almarhum Jemek Supardi. Mendiang Jemek Supardi. Ya. Mungkin ada lagi cerita yang unik Pak Kecil tentang Ada. Jemek Supardi. Jadi Jemek itu karena kemanapun naik motornya itu kendaraannya sepeda listrik gitu. Ah, ya, ya. Yang tidak ada bunyinya itu tapi Ah, blenes gitu loh, tahu-tahu datang. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang ada aktivitas di taman budaya atau di kantong-kantong budaya manapun, mungkin di Asrafi atau dimanapun, dia ngerti Pak Jedul teko itu loh. Itu baik diundang banget. itu kan diundang karena diundang. Nggak diundang, Oh, nggak diundang. Tapi dia misalnya ada proses latihan pun, itu mesti tahu jedul itu datang terus datang. Nah, itu nonton. itu sebetulnya menurut Mas Kucil, kenapa Mas Jemek melakukan itu? Nah, Jemek itu kan orangnya kan supel, pergaulannya iya, iya. sangat baik, pergaulannya gapyak gitu. Terus dia itu kan pernah saya tanya, oh Mek, mendukung baik Nah, kegiatan iya. itu tahu, aku Iya. mendukung meskipun aku rata terlibat. Terlibat, aku Jadi mendukung. sampai segitunya ya dia soal berkesenian ya. Jadi pun diundang atau nggak diundang, Mas Jemek akan tetap datang. Itu bentuk support dia ya untuk teman-teman yang sedang proses latihan. Entah itu Bahkan sport kalau pementasan pun pementasan. kan juga Ya. dia meskipun pasti nonton dia Ya, datang. ya. Itulah Baik Mas pameran Jemek, ya. seni rupa, pentas sastra, diskusi atau pentas teater. Jadi dia datang selama dia masih bisa terjangkau. Ya. Kecuali di Gunung Kidul ya dia nggak mungkin main sepeda listrik ya nggak mungkin kan. Tapi dia pernah cerita loh Pak Kecil, pernah cerita itu dia ke Solo Pak ya. Naik kereta listrik itu. Ya luar biasa. Ya Ke mungkin Solo, juga- tapi dia berhenti di jalan dulu katanya, terus beli rokok atau beli minum dulu sambil ngecas. Ya Jadi itulah gitu. Jemek. Ya. Tapi memang unik dia itu. Ya. Unik. Hmm. Unik dan full akrobatik. Ya. Anu, Apa ada tuh? lagi yang unik. Apa? Saya tuh kan koleksi baret kayak gini nih. Ah. Lah, Yang ada Pak Tino sih. Dulu yang sering dipakai Pak Tino sini ada ini. Jemek itu kan kawannya banyak. Dia tuh sering mendapatkan Oleh-oleh. oleh-oleh topi yang kayak gini nih. Hmm. Nah, itu langganan saya. Beli. Ah, Apa dikasih? ya beli masa aku minta. Punya topi lagi ada. Milih sendiri. Saya ada kalau 5 ada nih. Iya. Ada warna. Itu dari biru. dari Mas Jemek semua. itu? Jemek semua. Oh iya. Ada lagi iya. ya oleh-oleh dari Bimo Yohatmo pulang dari Jepang. Saya juga kalau ini selalu saya milih yang bukan ke barat-baratan ya. Tapi ini yang langsung ini loh ciri khasnya. Oh iya, yang build up yang nggak ada sambungannya ya. Nggak ada sambungannya. Tapi kalau di sini kan nggak ada yang iya. ini memang produk-produk Jerman, Jepang, Belanda. Tapi bagus memang, enak Ya. dipakai kok. Makanya dulu Pak Tino sini pakai kayak gini nih, karena memang enak gitu. Dipakai dimanapun. Oh iya, satu lagi Pak Kucil. Kemarin kan almarhum kan dimakamkan di Makam seniman. makam seniman. Nah, Giri oke Sabto. teman-teman yang belum tahu, yang teman-teman yang di luar Jogja sebetulnya di Jogja itu ada namanya makam seniman. Nah, itu tempat dimakamkannya seniman-seniman Yang dalam tanda petik dalam tanda petik punya kontribusi, kontribusi punya juga. prestasi di sana. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Kucil. Jadi sebetulnya syaratnya bisa dimakamkan di sana itu apa? Saya pernah waktu itu meninggalnya pelawak Mbah Guno. Waktu saya yang dalam ikut mengurusi itu dengan Godot Sutejo. Ya. Waktu itu Mbah Guno kan pelawak. Ya. Pelawak. Oh ya biasanya kan ada prestasi itu kan. Mbak Yani tanya, nek pelawak iki duwe apa ya Mas Kecil, duwe apa tanda apa gitu. Yo biasanya dokumentasi pentas. Ya. Kalau nggak dokumentasi pentas biasanya ada penghargaan, sertifikat. Nah. Kebetulan ketika saya jadi pengurus PWI Segi Seni Budaya, saya pernah memberikan penghargaan
Ya. Seniman yang unik dan konsisten itu. Ya. Saya memberikan 5 orang dari PBI DIY itu. Seksi budaya itu memberikan 1 sujud almarhum pengamen Ya, pengamen sejati Pak Kendang Gemang Tunggal itu ya. itu. Kemudian Jemek Supardi, Hmm. Tejo Badutnya Jogja, Hmm. Untung Basuki, teaterawan dan musik akustik itu. Yang satu ya pelawak Mbak Guno itu. Oh, Nah, akhirnya iya, iya. itu salah satu yang kemudian dipasih di figura itu. Kemudian saya potret, kemudian pernah mendapatkan sertifikat dari wali kota. Ya. Wali kota Jogja. Artinya itu sebagai penanda bahwa seniman itu memiliki prestasi itu. Ya. Atau kontribusi terhadap Betul. seni budaya lewat bidangnya gitu. Ya. Jadi mungkin bisa dalang, di sana bisa dalang, bisa pelawak, bisa seniman teater, ada musikus, ada komponis, ada seniman ketok, macam-macam. Itulah yang dulu dirintis oleh makam seniman Giri Sapto Imogiri, itu dirintis oleh almarhum Sabto Hudoyo. Ya. Sekarang dan yo bagus dan makamnya bersih bagus. Oke teman-teman Tapak Kocil, mungkin kalau kata Pak Kocil kalau diceritakan masalah Jemek Supardi. tentang Jemek Supardi, Wah itu bisa Itu 7 hari 7 malam nggak selesai atau sebulan nggak selesai. udah selesai. Wah ada lagi satu lagi Apa tuh? Apa tuh? unik kalau itu. Apa? Jadi waktu itu pembukaan FKY. Ah, Jadi pembukaan FKY itu ada karnaval arak-arakan itu. Jemek itu paling depan. coba ceritain sama teman-teman. Jemek paling depan waktu itu. Dia pakai kostum itu panjang itu. Panjang itu kan kostumnya kan belakang ini. Jemek kan jalan itu pantomim gaya itu oleh penari Bimo Wiwahatmo itu. Nah, Mas Bimo ya. Itu kainnya itu diinjak. Nah, Jemek itu terus gini toh, nggak bisa jalan-jalan dulu. Oh, Bimo gue cekakaan dari belakang, pengunjungnya ketawa semua. Jemek terus, oh, Basindel Bimo gitu. Itu lucu itu pembukaan FKY di depan Gedung Agung persis itu peristiwanya. Itu Bimo itu goceknya itulah seniman nek gocek. Oke teman-teman, itu tadi ya beberapa ya sedikit tentang cerita tentang seorang maestro pantomim dari Yogyakarta, Mas Jemek Supardi. Ya kalau kata Pak Kocil bisa diceritakan bisa 7 hari 7 malam. 40 hari 40 malam, 100 hari 100 malam, atau 1001 malam. Akhirnya teman-teman Tapak Kocil saya akhiri sampai di sini. Mari kita berdoa semoga almarhum Mas Jemek Diterima, diampuni isinya, segala dosa-dosanya, dosa-dosanya dan diterima dan ditempatkan di tempat yang paling layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin, amin. Oke teman-teman Tapak Kocil, sampai jumpa lagi. Oh.